Halo Paras, ini Arya. Ya, selamat atas pernikahannya antara dirimu juga Zahwa. Oke, coba kamu bayangkan sejenak nih ya, sebuah skenario. Kamu kamu lagi ada di sebuah pesta pernikahan yang sangat eksklusif gitu. Mhm, yang mewah banget ya maksudnya? Ya, bener banget mewah. Suasananya tuh persis kayak yang sering kamu lihat di film-film. Ada dekorasi bunga yang elegan di setiap sudut, terus wangi parfum mahal kecium di udara, lampu keemasannya bikin semua orang kelihatan bersinar. Pasti semua tamu juga datang dengan baju yang paling glamor gitu kan? Nah, itu dia. Di tengah semua kemewahan yang sangat dikurasi itu, tiba-tiba perhatian hampir seluruh ruangan itu tersita. Tapi yang bikin penasaran, perhatian ini bukan tertuju ke pasangan pengantin yang ada di pelaminan. Oh bukan ya? Terus ke siapa? Penyanyi panggung mungkin? Bukan juga, perhatian orang-orang tuh justru tersedot ke seorang tamu, seorang sahabat, yang lagi ngelakuin hal yang sangat-sangat remeh di sudut ruangan. Wah ini menarik sih, skenario yang sangat menarik. Karena dalam sosiologi modern ya, terutama di acara yang sifatnya sangat performatif kayak pernikahan mewah, kita kan selalu diajarkan kalau mau dapat perhatian ya harus ngelakuin sesuatu yang besar. Harus heboh gitu kan? Bener, entah pakai gaun paling mencolok, pidato dramatis, atau datang bawa rombongan. Tapi apa yang kamu deskripsikan tadi tuh justru mendobrak aturan itu. Tepat banget. Dan anomali inilah yang bakal kita jadikan fokus utama di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita ngambil materi dari sebuah catatan yang lumayan viral dari channel Motivasi David. Oke, channel Motivasi David ya. Topiknya spesifik soal apa nih? Fokusnya adalah momen viral aktor Arya Saloka pas dia datang ke pernikahan sahabatnya. Halo Paras, ini Arya. Ya, selamat atas pernikahannya antara dirimu juga Zahwa. Misi kita hari ini bukan cuma mau bahas gosip selebritas ya. Iya, kita harus bongkar sisi psikologisnya kan. Heeh. Kita mau cari tahu kenapa gestur yang sangat kecil, cuma megang telepon jadul gitu, bisa bikin kehebohan di media sosial. Dan yang paling penting, apa yang bisa kamu pelajari soal karisma sejati dari momen Arya Saloka ini? Kalau dipikir-pikir lagi, momen Arya Saloka ini sebenarnya adalah sebuah studi kasus yang berlian banget soal komunikasi nonverbal. Kita kan hidup di era di mana semua orang tuh berlomba-lomba teriak paling keras di media sosial. Betul, butuh validasi gitu kan? Iya, jadi pas ada orang yang bisa mendominasi ruangan tanpa harus bersuara keras atau caper, itu fenomena yang wajib banget kita bedah. Nah, hal yang paling bikin saya penasaran tuh sebenarnya udah mulai bahkan sebelum momen telepon jadul itu kejadian. Ini dimulai dari detik di mana Arya Saloka masuk ke ruangan pesta. Visualnya ya. Iya, visualnya. Menurut colatan sumber kita nih, di tengah pesta mewah itu, Arya Saloka hadir dengan gaya yang sejujurnya agak mengejutkan buat seorang bintang besar. Mengejutkan kayak gimana tuh maksudnya? Gini, bayangin aja. Dia cuma pakai kemeja putih, lengan panjang yang digulung sampai siku, terus celana coklat, jam tangan hitam simple, sama kacamata bening. Kasual tapi rapi. Iya, tapi jujur aja nih, saya mau nanya sebagai pendengar yang mungkin skeptis. Kemeja putih itu kan barang paling standar di lemari pria ya. Orang mungkin mikir, Arya Saloka cuma pakai baju seadanya gara-gara malas dandan. Wah, tunggu dulu. Itu pertanyaan kritis sih. Emang bener kemeja putih itu standar. Tapi dalam konteks pesta yang glamor, underdressing atau sengaja pakai baju di bawah standar kemewahan acara, itu sebenarnya adalah sebuah power move. Power move, jadi sengaja gitu. Sengaja. Pakaian itu kan bahasa tanpa kata. Waktu Arya Saloka milih buat nggak pakai jas berpayat atau baju desainer mencolok, secara visual dia lagi ngirim pesan ke seluruh ruangan. Pesannya tuh kayak, saya bukan tokoh utama hari ini. Panggung ini milik sahabat saya. Oh wow, jadi ini soal niat buat nurunin status VIP dia demi ngehormatin pengantinnya ya?
Tepat banget. Kemeja putih melambangkan ketulusan. Lengan yang digulung sampai siku itu bahasa universal buat kesantaian. Terus celana coklat itu ngasih kesan kewibawaan yang membumi. Dan kacamata bening ngasih sentuhan intelektual. Jam tangannya juga disebut tadi kan? Hitam simple. Iya, jam tangan hitam itu simbol ketegasan. Jadi malam itu Arya Saloka nggak kelihatan kayak selebritas yang lagi kerja atau butuh sorotan, tapi murni sebagai sahabat. Masuk akal sih. Soalnya sering banget kita lihat figur publik datang ke acara orang tapi gayanya kayak lagi gelar konferensi pers sendiri. Tapi ada satu hal lagi nih yang dibahas sumber kita. Soal apanya tuh? Gaya rambutnya. Rambutnya yang rapi, ditambah kacamata bening dan kemeja putih itu, ternyata langsung ngebangkitin nostalgia para penggemar sama sosok CEO Aldebaran Alfahri. Nah, ini lapisan selanjutnya nih. Disinilah karisma natural Arya Saloka bersinggungan sama memori kolektif penonton. Karakter Aldebaran kan sosok wibawa yang disukai banyak orang. Sinetronnya fenomenal banget kan? Bener. Pas penggemar ngelihat Arya Saloka tampil natural dengan pesona yang mirip karakter itu langsung bikin letupan emosi nostalgia. Apalagi dia nggak lagi akting. Iya bener. Pesona natural Arya Saloka emang sekuat itu. Oke. Baju dan nostalgia udah kita bahas. Tapi itu belum cukup buat bikin sebuah momen meledak berhari-hari. Ini bawa kita ke momen intinya. Momen telepon jadul itu ya? Betul. Jadi, di sudut ruangan tuh ada properti telepon model lama gitu. Arya Saloka dengan santainya ngambil telepon itu, nempelin ke telinga, terus pura-pura ngasih ucapan selamat nikah. Senyumnya tulus banget di video itu kan? Iya. Dia senyum lebar, dan teleponnya padahal nggak nyambung kemana-mana. Kenapa sih gestur sekecil ini bisa viral? Kalau kita analisis dari kacamata psikologi digital nih ya, momen ini tuh penting banget. Coba kamu ingat-ingat, apa yang biasanya dilakuin orang di pernikahan zaman sekarang? Sibuk main HP sih, entah bikin Instagram Story, TikTok, atau selfie. Nah itu dia, semua orang tuh lagi melakukan performance atau pertunjukan di depan smartphone mereka. Mereka ngatur angle, ngatur senyum artifisial. Terus, Arya Saloka beda. Sangat beda. Di tengah lautan orang yang lagi performance, Arya Saloka justru berinteraksi sama properti mati. Dia melepaskan status figur publiknya dan benar-benar berbaur jadi tamu biasa. Nggak ada jarak sama sekali. Oh, dia nggak lagi cari panggung ya di situ ya? Sama sekali nggak. Inilah inti pesonanya. Ironisnya, karena Arya Saloka murni hadir buat menghormati momen sakral sahabatnya dan nggak berusaha cari perhatian, dia malah jadi pusat perhatian. Bener juga ya. Karena hal itu jujur, nggak dibuat-buat. Tamu-tamu lain jadinya ikutan senyum, terus ngerekam tingkahnya, dan efek bola saljunya meledak di media sosial. Audiens itu haus akan momen yang otentik. Komentar spesifik dari sumber kita ya. Dengerin nih. Boleh, silakan. Ada yang nulis, semoga cepat nyusul ya Mas Arya Saloka, dapat jodoh yang terbaik, amin. Terus ada lagi, kami tetap mendukung Mas Arya Saloka, baik karir dan segera dilancarkan jodohnya. Sama satu lagi, amin, semoga Mas Arya Saloka cepat nyusul ya. Wah, kalau kita bedah reaksi ini, komentar-komentar itu jadi bukti kuat kalau publik tuh ngelihat Arya Saloka bukan cuma sebagai aktor berbakat. Tapi sebagai sosok nyata ya. Betul, sosok yang punya ikatan emosional sama mereka. Perhatikan deh penggunaan kata mas di situ. Iya, kenapa tuh panggilannya Mas bukan sebutan artis lainnya? Panggilan mas itu nunjukin hubungan parasosial yang sangat sehat dan dekat. Publik tulus mendoakan kebahagiaannya karena Arya Saloka juga selalu nunjukin sikap ramah dan rendah hati. Dia memanusiakan dirinya, audiens juga memanusiakan dia. Hubungan timbal balik yang positif banget ya. Tapi sekarang nih, kita balikin ke pendengar kita. So what? Apa hubungannya sama kamu yang lagi dengerin ini? Relevansinya kuat banget buat kehidupan sehari-hari. Karisma itu nggak selalu butuh panggung yang besar. Nggak butuh barang mewah yang mencolok gitu ya? Nggak sama sekali. Karisma sejati nggak butuh barang mewah atau dialog dramatis buat narik perhatian. Karisma tuh lahir dari sikap kita ke orang lain. Kayak gimana contoh praktisnya? Ya kayak menghargai sahabat, hadir secara utuh dan tulus di momen penting mereka, terus ngasih senyum yang hangat. Arya Saloka ngebuktiin kalau bersinar di tengah gemerlap dunia itu bisa dilakuin tanpa perlu susah payah nyari validasi. Keren banget. Berarti buat kamu nih, coba aplikasikan itu di tempat kerja atau pas lagi ngumpul sama teman-teman. Hadir sepenuhnya. Betul. Terkadang diam dan senyum tulus itu lebih bersuara dibanding berusaha terlalu keras buat kelihatan keren. Setuju.
Nah, untuk merangkum semua obrolan kita hari gini menjadi sebuah benang merah yang utuh, saya mau ngasih satu kutipan penting. Silakan, ini pasti dari sumber aslinya kan? Iya bener, ini adalah kalimat hikmah buat kamu ingat baik-baik. Sikap yang tulus jauh lebih berharga daripada sorotan kamera manapun. Jadilah pribadi yang tetap rendah hati, setia pada sahabat, dan tidak pelit memberi doa. Karena kelas seseorang tidak hanya dinilai dari penampilan, tetapi dari sikap dan kehangatan hatinya. Wow, kalimat yang sangat dalam dan mengenasi itu. Sangat dalam. Dan sebelum kita tutup, ada pesan langsung nih dari sumber kita untuk para sahabat motivasi David. Jika kamu ikut tersentuh melihat kerendahan hati Arya Saloka malam itu, tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terinspirasi. Benar banget, dukungan sekecil apapun sangat berarti buat kreator yang menebar kebaikan. Nah, untuk menutup pembahasan mendalam ini, saya punya satu pertanyaan buat direnungkan oleh kamu semua nih. Oh, ada pemikiran penutup ya? Silakan. Momen paling sederhana, layaknya sedang memegang telepon jadul. Pertanyaan yang bikin kita semua introspeksi diri ya. Terima kasih banyak udah menemani obrolan santai tapi berbobot ini. Teruslah cari hal-hal baik dan kebijaksanaan dari momen kecil di sekitarmu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang berikutnya.